Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar lagi firman Tuhan. Sebelumnya kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 yang jadi tema sepanjang tahun yang kita sudah baca setiap pertemuan gereja ya. Siap semua? Kita ucapkan dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Yuk, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6, kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita sama-sama berdiri. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar lagi firman Tuhan. Saya kasih judul singkat aja ya. Takut yang salah. Nah, saudara, saya ajak saudara buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Saudara ikuti pembacaan firman Tuhan ya yang akan dibacakan oleh Marlin. Saudara buka Alkitab, ikuti pembacaan firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Kita tunggu. Filipi 2 ayat 12. Ya, kalau sudah dapat boleh mulai dibaca. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Iya, saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia, ditulis atau diterjemahkan seperti ini. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Nah, saudara, saya kasih judul takut yang salah ya. Takut itu kita lihat dulu. Nah, saudara boleh catat aja dulu. Takut dari bahasa Indonesia ya ada beberapa arti yang ditulis. Takut itu berarti tidak berani dengan keadaan atau berhubungan dengan keadaan ya. Tidak berani yang dihubungkan dengan keadaan. Misalnya ada orang yang takut di tempat gelap. Ya, ada orang yang takut di tempat gelap. Berarti dia tidak berani dengan suasana atau keadaan gelap. Ya. Nah, kemudian takut yang kedua itu merasa ngeri, merasa gentar atau dalam menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi takut yang kedua itu merasa ngeri, merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan bencana buat dirinya. Misalnya, ya saudara, kalau saudara lewat tiba-tiba ada banjir di depan. Nah, itu keadaan suasana yang bisa mendatangkan celaka. Ya, jadi orang akhirnya tidak berani lewat di tempat itu. Karena kalau lewat pasti dia akan mengalami bencana. Kalau tadi berhubungan dengan keadaan gelap ya atau suasana yang gelap, orang ada yang takut. Kemudian kalau ada bencana ya misalnya seperti tadi saya katakan ada banjir, orang juga takut, tidak berani lewat ya. Nah, kemudian takut yang ketiga itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, berhubungan dengan Tuhan. Nah, dari Filipi pasal 2 ayat 12 tadi kita sudah dengar bahwa di dalam terjemahan baru dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan itu, ya saya singkat saja, mereka harus hidup yang sesuai sebagai orang yang diselamatkan. Itu sudah kita pelajari. Ya, jadi orang yang diselamatkan itu hidupnya harus sesuai. Sesuai enggak dia punya kehidupan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Lalu di dalam terjemahan sederhana Indonesia, sesudah orang yang sudah diselamatkan harus mempunyai hidup yang sesuai sebagai orang yang diselamatkan. Lalu juga dikatakan orang itu pantas enggak hidupnya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan itu juga sudah kita pelajari. Kemudian diteruskan di dalam ayat itu bahwa orang yang sudah diselamatkan selain dia harus memiliki hidup yang sesuai sebagai orang yang sudah diselamatkan, kemudian hidupnya pantas sebagai orang yang sudah selamat, ya. Dan disambung di dalam ayat ini, dia pun harus hidup dengan takut akan Tuhan. Nah, sekarang apa yang saudara dan saya takuti dalam hidup ini? Halo, coba jawab. Apa yang saudara dan saya takuti dalam kehidupan sekarang ini? Coba, kira-kira apa yang saudara takuti? Halo? Tidak ada yang takut? Hebat semua jemaat GPD Ebenezer. Coba, Her, takut apa? 1. Hah? Mati. Koli, takut apa? Yang kita takuti di dalam hidup ini apa? Kira-kira. Harry mati, Koli. Ya saudara, saya bikin catatan saudara. Saya bikin catatan ya. Ada banyak orang yang hari-hari ini, saudara boleh dengar, mengalami ketakutan di dalam kehidupannya dengan hal jasmani atau yang berhubungan dengan kehidupannya hari-hari ini. Nah, ya, nanti coba saudara kita pelajari, benar nggak? Ada banyak orang yang hari-hari ini begitu takut menghadapi keadaan yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia atau hidup jasmaninya yang dia sedang hadapi hari-hari ini. Ya, apalagi saudara kita sudah tahu dengan situasi COVID yang berjalan 2 tahun ini, saudara, keadaan ekonomi bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Perajakan, di seluruh dunia mengalami kegoncangan. Ya, hampir semua orang berkata sekarang cari uang lebih susah dari sebelum COVID. Saudara, itu penggenapan firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal 3, Tuhan sudah memberitahu kepada kita dengan jelas pada akhir zaman manusia akan menghadapi masa yang sukar. Dan masa yang sukar itu saudara termasuk keadaan seperti sekarang. Nah saudara, dengan keadaan seperti sekarang inilah saudara, akhirnya banyak orang yang takut menghadapinya. Itu semua berhubungan di dalam kehidupannya waktu di dunia. Ya, waktu di dunia, karena kenyataannya memang seperti itu. Nah sekarang saudara, saya ingin ajak saudara, ya, ketakutan yang banyak dihadapi oleh orang, mungkin juga saudara termasuk menghadapinya atau mengalami rasa takut yang seperti yang kita akan lihat. Yang pertama, orang tua takut kalau anak berangkat sekolah terlambat atau kalau pergi ke sekolah sampai telat. Karena sekarang hampir semua sekolah ada gerbang. Ketika terlambat gerbangnya ditutup, anaknya tidak bisa masuk ke sekolah atau tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Ya, kalau itu berulang, kalau itu terus dilakukan, maka anak itu akan mendapat peringatan orang tuanya yang dipanggil lebih dulu. Ya, saya pernah waktu Ria itu sekolah di SMA, saya pernah dengar, biarpun nilai anak-anak bapak 100 semua, tapi dalam 1 tahun pelajaran sekian puluh hari tidak hadir, tidak akan naik. Saudara, itu ketentuan pendidikan sekarang. Nilainya bagus seperti apapun, ketika sekian puluh hari tidak mengikuti pelajaran, maka dia akan tidak naik.
nilainya tidak akan menolong walaupun semuanya 100. Nah, orang tua takut anak ke sekolah terlambat. Itu sebabnya saudara, orang tua yang ada, ayo yang masih punya anak-anak yang harus dibangunin, kira-kira anaknya dibangunin enggak? Melisa, bangunin. Ellen juga, ya, yang pokoknya anak-anak, Jojo juga, Jojo Harry, ya, Soy, pokoknya anak-anak yang masih harus dibangunin, Kesia segala, itu pasti dibangunin. Mamanya atau papanya, ya, yang punya tugas membangunkan anaknya, ayo bangun, nanti telat, bangun. Habis bangun, disiapkan, ya, semua siap, berangkat ke sekolah, tidak terlambat. Saudara, ini yang terjadi. Tetapi ketika saya ingin ajak saudara coba merenung. Kira-kira betul enggak ya orang tua yang seperti ini. Ketika kalau harus pergi ke gereja. Ke gereja itu cuma hari-hari tertentu. Kalau anak-anak ikut sekolah minggu di hari minggu. Mereka harus bangun pagi. Nyatanya saudara, orang tua sering kali yang saya dengar. Orang tua merasa kasihan terhadap anaknya. Lalu anaknya enggak dibangunin. Dibiarin dengan alasan kesian. Minggu bangun agak siang. Nah, kalau sudah begitu saudara, akhirnya kan enggak pergi ke gereja. Dan yang paling tidak jadi contoh orang tua yang ada. Ya, orang tua yang ada seharusnya jadi teladan buat anak-anak kita. Orang tuanya juga ikut enggak bangun. Itu kenyataan. Orang tuanya pun ikut enggak bangun hari Minggu. Agak siang. Akhirnya bangunnya terlambat. Ya, bangunnya terlambat. Kalau sudah terlambat, udah enggak usah pergi gereja ya. Kan begitu. Ada yang bangunnya terlambat tapi pergi ke gereja, datang ke gereja pun terlambat. Ya, datang terlambat. Akhirnya kan celinguan. Cari tempat. Mau duduk. Ada juga orang tua yang datang terlambat. Cengengesan. Cengar-cengir. Nggak merasa bersalah. Iya kan? Itu yang terjadi saudara. Nah, jadi kita lihat, saya kasih judul takut yang salah itu ini loh. Ini salah satu takut yang salah. Orang tua takut anaknya terlambat ke sekolah. Sampai dia enggak jadi berkat juga buat anaknya. Dia ikut-ikutan enggak ke gereja. Malah ikut-ikutan terlambat pergi ke gereja. Saudara, pernah enggak orang tua berpikir kalau anakku terlambat masuk ke sorga ya apa? Pintu sorga ditutup. Dan termasuk orang tua yang gak jadi berkat tadi yang saya kasih contoh. Orang tua yang tidak jadi teladan, tidak jadi panutan buat anaknya. Orang tuanya pun ikut terlambat masuk sorga. Atau dengan kata lain tidak masuk ke sorga. Saudara, seringkali orang tua cuma takut dalam hal kehidupan di dunia ini. Anak terlambat sekolah, begitu takutnya enggak kira-kira. Ya, nanti nggak bisa ikuti pelajaran. Tapi saudara, ketika dia tidak ke gereja, anaknya juga tidak diajak ke gereja. Ini yang berhubungan dengan hidup kekal kita, saudara. Saya sudah katakan berulang kali, ketika saudara dan saya mati tempatnya cuma dua. Nggak ada lain, sorga atau neraka. Kalau kita enggak ke neraka, kita pasti ke sorga. Kalau kita enggak ke sorga, pasti ke neraka. Ini udah enggak ada pilihan lain. Dan tempatnya sudah pasti. Nah, saudara, kalau kita tidak takut kita telat ya ke sorga. Tapi kita takut dengan anak kita yang telat masuk ke sekolah. Ini harus dirubah. Ini harus dirubah. Dan yang bisa merubah saudara. Tuhan tidak pernah bisa merubah kita kalau kita tidak mau berubah. Jadi ini takut yang salah yang pertama ya. Ini saya kasih gambaran yang kita hadapi di kehidupan ini sehari-hari dah. Ya. Kemudian saudara, takut yang kedua yang salah. Orang tua takut anak tidak naik kelas atau tidak lulus. Saudara, ada orang tua yang begitu mengerikan.
Mengerikan itu dalam arti gini, anaknya baru pulang sekolah suruh makan, salin atau ganti baju, diantar pergi les. Les apa? Misalnya les IPA. Les IPA dari jam sekian sampai jam sekian. Ya. Pulang les IPA, ada jeda sedikit, diantar pergi les IPS. Ya, saudara, dibawain sangu supaya kalau nanti lagi les lapar bisa makan. Nah, pulang dari les IPS, orang tua yang tadi ketakutan antar lagi anaknya pergi les matematika. Saudara, sampai anaknya jadi stres. Ya, coba anak kita dijadikan seperti itu, stres anak ini. Dia nggak punya waktu luang untuk istirahat, dia nggak punya waktu luang untuk bermain. Abis pulang les matematika udah jamnya sore. Mandi, makan, ada PR, kerjain PR. Mabok nggak anak saya? Nah, ini orang tua yang takut anaknya tidak naik kelas atau tidak lulus dari sekolahnya. Akhirnya orang tua berjuang mati-matian supaya anaknya bisa lulus atau naik di kelasnya. Saudara, tidak salah. Seperti tadi yang pertama, orang tua takut anak terlambat berangkat ke sekolah, itu enggak salah. Ya, tapi kita punya hati, pernah enggak takut anak kita tidak bisa masuk sorga karena terlambat, dan orang tuanya pun ikut tidak masuk sorga. Lalu yang kedua, orang tua takut anak tidak naik kelas atau tidak lulus. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan itu tidak salah. Saudara mau suruh anak saudara les, kalau otaknya kuat silahkan. Sampai kopior otaknya, sampai bingung, malah gak bisa mikir nanti. Ya, akhirnya jadi goblok. Iya, nek kopior otaknya wis, sembuh mah. Aku nggak ngerti mah mau apa, saudara, kalau udah begitu. Ya, nah, saudara, kita juga nggak pernah takut anak kita tidak naik ke sorga, tidak lulus ke sorga. Termasuk orang tuanya pun tidak pernah merasa takut dia juga tidak naik ke sorga dan tidak lulus masuk ke sorga. Saudara, ini rasanya ya sepertinya hal yang sepele. Ya, hal yang sepele. Tetapi ini loh, sekali lagi saya mau ajak saudara merenung. Kita cuma takut anak tidak naik kelas, tidak lulus sekolah. Ini hal-hal yang ada di dunia. Ya. Tapi untuk kekekalan, kita tidak takut anak kita tidak naik ke sorga, anak kita tidak lulus sampai ke sorga. Termasuk orang tuanya pun tidak naik dan tidak lulus ke sorga. Ya, saudara, coba renungkan, ini sudah dua hal. Ya, dua hal tadi, takut terlambat, tapi kita tidak pernah takut kita terlambat masuk ke sorga. Atau dengan kata lain tidak bisa masuk sorga. Ya, tidak naik kelas, tidak lulus, kita juga tidak takut kalau kita tidak naik dan tidak lulus seperti anak-anak kita juga. Yang ketiga, takut yang salah. Yang ketiga, takut rugi kalau ke gereja karena takut rugi kalau enggak kerja karena enggak dapat uang. Saudara, takut rugi kalau enggak kerja karena enggak dapat uang. Coba kita baca dulu Yohanes pasal 6. Ayatnya yang ke-27. Kita dengar pembacaannya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-27. Takut rugi kalau enggak kerja karena nanti enggak dapat uang. Ya. Ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, ya, Allah dengan meterainya. Iya, saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia lagi. Ayat yang sama, pasal 6 ayat 27 Injil Yohanes. Diterjemahkan seperti ini. Makanan duniawi akan habis dan cepat menjadi busuk. Jadi janganlah bekerja untuk mendapat makanan seperti itu. Lebih baik kalian bekerja untuk mendapat makanan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak akan busuk,
yaitu makanan yang memberi hidup yang selama-lamanya. Dan makanan itu hanya Aku, Anak Manusia, yang bisa memberikannya kepada kalian, karena Allah Bapa sudah memberikan hak itu kepadaku. Ya saudara, kita lihat, kita sudah belajar banyak firman Tuhan. Saudara, kita takut kalau nggak kerja karena nanti nggak dapat uang. Kita perlu uang, saudara perlu uang, semua manusia di dunia perlu uang, saya pun termasuk perlu uang. Tetapi saudara, ketika jam ke gereja, seharusnya kita yang kerja sendiri, lain kalau saudara ikut bekerja dengan orang lain. Ya, misalnya di hari Minggu seharusnya libur karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dibilang sama atasan atau sama pemilik, tolong ya masuk karena harus ngerjain ini. Itu enggak bisa bilang apa-apa saudara. Tapi kalau kita kerja sendiri, hampir semua jemaat di sini kerja sendiri. Ya, ada 1-2 orang seperti Bapak Oni jadi aparat negara. Kalau misalnya Minggu dia harus ngepam jamnya ke gereja, ya sudah mau bilang apa, ya itu pun tidak bisa ditolak karena tugas. Nah tapi saudara, ketika kita kerja sendiri, kita merasa takut kalau enggak kerja karena enggak dapat uang. Saudara, padahal kita seharusnya di jam kita pergi kerja itu jamnya kita ke gereja. Nah saudara, kok kita enggak pernah merasa rugi kalau kita enggak datang ke gereja, belajar firman yang bisa merubah pola pikir saudara dan pola pikir saya. Yang bisa mengubah pola pikir kita cuma firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara dan saya pelajari terus, yang terus kita pelajari itu akan mengubah pola pikir kita. Saya katakan ketika pola pikir saudara dirubah, maka kita punya hati pun dirubah. Dan kalau hati kita sudah dirubah, hidup kita akan berubah. Itu pasti, enggak mungkin enggak. Saudara, kita enggak pernah merasa rugi kita belajar firman. Firman ini loh. Firman ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau saudara pernah baca di Injil Yohanes pasal 8 dikatakan, kalau engkau mengenal kebenaran, yaitu firman, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Saudara, ketika kita tahu firman Tuhan, yang adalah Tuhan Yesus, dan kita melakukannya seperti Tuhan Yesus hidup, maka saudara, Dia akan memerdekakan hidup kita. Dari apa? Dari api kekal. Nah saudara, kita dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 6, jangan cuma kerja untuk makanan jasmani. Sekali lagi, sudah berulang kali kita belajar. Saudara, kita tidak pernah dilarang bekerja oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan. Harus kerja. Kan kita tahu, orang malas tidak usah dikasih makan. Kalau enggak mau kerja, enggak usah makan. Ya, pemalas, lihat itu seperti engsel yang cuma muter-muter. Kalau saudara baca di dalam Amsal. Kemudian pemalas itu juga seperti asap yang membuat mata perih. Saudara, kita lihat. Pemalas harus kerja. Nah, saudara, kita lihat Tuhan Yesus bilang jangan cuma kerja untuk makanan yang dapat binasa. Di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan jangan kamu bekerja hanya untuk mendapat makanan seperti itu, ya, yang bisa habis dan cepat menjadi busuk. Saudara, kalau kita cuma kerja untuk makanan jasmani, Tuhan bilang jangan seperti itu. Tapi kerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang memberi hidup kekal. Ya, hidup selama-lamanya. Dan makanan itu dikatakan oleh firman Tuhan dari terjemahan sederhana Indonesia, makanan itu hanya Aku, Tuhan Yesus, yang bisa memberikannya kepada kalian, karena Allah Bapa sudah memberikan hak itu kepadaku. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus berkata, jangan cuma bingung kerja cari makanan jasmani, itu bisa habis, bisa busuk dan membawa kepada kematian. Tapi kerjalah, carilah Tuhan, ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini saudara bisa baca di ayat 29. Apa pekerjaan yang bisa mendatangkan hidup kekal? Makanan apa?
Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku. Jadi saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya itu adalah sebuah pekerjaan. Enggak gampang saudara bisa percaya sama Tuhan. Ya kan buktinya kita tiap kebaktian kita dengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Apa saudara sudah percaya sungguh? Belum. Termasuk saya, kadang masih kita belum percaya sungguh. Karena percaya itu berarti mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengikuti segala perintah yang disuruhnya atau ketaatan. Itu baru namanya percaya. Kalau kita belum taat, kita belum ikut apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendaknya, maka saudara itu kita belum percaya. Nah saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, kerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu percaya kepada Dia, karena Dia, Tuhan Yesus yang diberi hak oleh Bapa menjadi jalan ke sorga. Makanya kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Wajib. Sekali lagi, ini standar sorga. Kita nggak bisa rubah, kita nggak bisa ganti dengan standar kita. Ya, Kamis kemarin saya sudah katakan, kita seringkali mau Tuhan Yesus ikut maunya kita, bukan kita ikut maunya Tuhan. Ini loh, ini yang terjadi. Nah, kenyataannya kan seperti ini. Takut yang salah yang ketiga, yaitu kita takut rugi kalau nggak pergi kerja karena nggak dapat uang. Tapi kita tidak pernah takut kalau kita tidak dapat firman yang bisa mengubah hidup kita dan bisa memerdekakan kita. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ini loh takut yang salah. Nah, lagi yang keempat, takut yang salah yang keempat. Takut enggak punya uang. Ya, tadi takut enggak kerja, nanti enggak dapat uang. Kalau enggak kerja rugi, enggak dapat uang. Lalu yang keempat, takut enggak punya uang. Saudara baca dulu ini. Baca dulu, saudara buka, kita akan dengar pembacaannya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Iya. Nah, saudara, dikatakan janganlah kita terikat dengan harta kekayaan. Saya ringkas saja, sebab hidup manusia tidak tergantung. Atau dengan kata lain, harta dan kekayaan itu tidak bisa diandalkan. Nah tadi yang ketiga, takut rugi karena nggak kerja, takut nggak punya uang. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang akhirnya hanya fokus cari uang, hanya fokus cari uang, hanya fokus cari uang. Nah dari yang keempat ini saudara, kita lihat. Kalau sudah fokus cari uang, saudara, akhirnya orang itu takut kalau enggak punya uang. Ya. Lukas pasal 12 ayat 15 jelas sekali Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, karena saudara, orang yang tamak itu, saudara, dia tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada ketamakannya. Ya, dengan kata lain, orang yang tamak akan harta, akan uang, dia pun tidak bisa mengharap apa yang dia miliki sebentar. Nah, saudara, kita lihat, kita takut nggak punya uang. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah takut kalau nggak punya sorga. Halo, betul apa betul? Saudara lebih takut nggak punya uang. Ya. Enggak salah kita cari uang, tadi poin yang ketiga. Tapi saudara, kalau kita terus takut enggak punya uang, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata dengan jelas ya, bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan harta kita. Ya, apa yang kita miliki saudara
harta itu, kekayaan itu, saudara, itu tidak akan berguna di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena satu kali kita pasti mati. Dan kita akan tinggalkan semuanya itu. Kita akan lepaskan semua itu dan kita tidak akan membawanya. Dari terjemahan sederhana Indonesia ayat yang sama ditulis begini. Lalu dia berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kalian serakah, baik serakah akan uang maupun harta. Karena hidup kalian tidak hanya tergantung kepada uang atau harta kekayaan. Jelas sekali firman Tuhan berkata, jangan serakah terhadap uang maupun harta. Ya, karena hidup manusia tidak tergantung ya dari hartanya, kekayaannya dan uangnya. Saudara, kita pernah dengar kan manfaat uang? Halo? Saudara pernah toh dengar manfaat soal uang? Ya, saudara, uang itu saudara kita bisa pakai untuk membeli tempat tidur yang nyaman, yang mahal. Ya. Kalau sekarang mereknya apa? Tempat tidur yang mahal. Dunlopillow mungkin. Atau King Coil. Ya. Pokoknya apalah tempat tidur yang paling mahal. Mungkin tempat tidur yang kalau saudara tidur ada alat pijatnya. Ya, dipijat di dewek. Tapi saudara, uang kita tidak bisa membeli tidur nyenyak yang kita perlukan. Betul apa enggak? Saudara bisa beli makanan yang enak, yang mahal. Tapi saudara tidak bisa membeli selera makan. Nek mulut cita semua jampian. Dus-dus. Orang Madura bilang ya dus-dus. Ya, sariawan, coba saudara dikasih makanan enak kayak enggak. Loh kenapa? Enggak, mulutku sakit, enggak bisa makan. Nah saudara, nah, sudah dus-dus. Uang saudara nggak bisa membeli selera makan yang kita harusnya bisa nikmati makanan. Nah, saudara, jadi saudara kita jangan cuma takut nggak punya uang. Nah saya ingin ajak saudara ya kita dengar pembacaan yang ayat 19-nya aja Marlin. Ayat 19-nya aja ya. Itu memang saya tulis dari 16 sampai 21. Ayat 19-nya aja. Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ya. Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Saudara, kita lihat tadi ayat 15 dikatakan hidup manusia tidak tergantung dari uang dan harta kekayaannya. Ya, kemudian saudara, Tuhan Yesus kasih contoh. Kita singkat saja tentang orang kaya yang punya tanah yang begitu luas, akhirnya dia panen raya, dia memperoleh hasil yang berlimpah, dia sampai harus bangun gudang untuk menyimpan lagi hasil dari panennya. Ya, sesudah itu ayat 19 yang saudara sudah dengar pembacaannya tadi. Dia berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, banyak harta, banyak kekayaan tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Di terjemahan lain dikatakan, hai jiwaku, engkau ada banyak harta dan tidak habis bertahun-tahun lamanya selama engkau hidup. Ya. Jadi kekayaan orang kaya ini bisa dinikmati selama dia hidup. Bahkan dikatakan sampai anak cucumu juga bisa menikmatinya. Saudara, orang kaya ini menganggap harta, uang, kekayaan adalah segala-galanya. Makanya dia berkata, hai jiwaku bersenang-senanglah. Hai jiwaku bersukacitalah. Lakukan saja apa yang kau ingin lakukan. Kerjakan apa yang kau ingin kerjakan. Saudara, makanya akhirnya saudara, dia melakukan semaunya sendiri hidupnya, ya. Dia melakukan semaunya sendiri, apa yang dia ingin lakukan, dia lakukan. Tapi firman Tuhan berkata pada ayat berikutnya, firman Tuhan datang, hai kamu orang bodoh, malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Atau dengan kata lain, engkau akan mati, lalu untuk siapa hartamu? Dan ayat sesudah itu dikatakan, demikianlah jadinya orang kaya
Dia kaya di dunia ini, tetapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dia jadi orang yang miskin. Nah, kita sudah tahu bahwa firman Tuhan tulis dengan jelas di Injil Matius pasal 6. Jangan kumpulkan harta di dunia. Harta di dunia akan diambil maling, akan dirampok. Ngengat karat akan merusaknya dan akan habis. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Harta di sorga tidak akan ada yang maling, ada yang rampok. Dan ngengat karat tidak akan rusaknya. Saudara, kita cuma bingung kalau nggak punya uang. Makanya ada banyak orang begitu termotivasi. Hidupnya cuma cari uang, cari uang. Ya, saya pernah katakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jungkir balik dia. Saya pernah katakan pada saudara, ada orang yang malam tidur di atas jagung. Tidur di atas gabah. Itu ada. Dan kalau saya sebut, saudara tahu. Tidur di atas jagung, tidur di atas gabah. Karena dia mati-matian kerja. Saudara, kita perlu uang. Tapi saudara, sekali lagi uang itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tadi saya sudah kasih contoh, saudara bisa beli makanan enak. Tapi kalau mulut saudara semua sariawan, saudara tidak akan makan itu makanan enak yang mahal. Yang mungkin harganya jutaan. Ya saudara, kita tidak bisa menikmatinya. Nah, saudara, kita lihat orang kaya ini akhirnya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan katakan malam itu juga dia binasa. Binasa. Dan apa yang dia miliki, saudara, dia tinggal. Semua dia tinggal. Karena apa? Karena dia mati. Jadi sama, saudara. Kita pun akan mati. Saya mau cerita lagi. Kemarin Kamis saya sudah cerita. Minggu lalu kita dengar 2 hari 2 pendeta mati. Minggu pagi, Selasa. Ya, 1 orang Jombang, 1 orang Banyuwangi. Kemarin pagi, saudara. Grup alumni yang kita ada. Berita duka. Teman. Namanya Tine Manampiring. Ya. Kita dengar dia meninggal. Semua di grup itu yang jumlahnya hampir 200 orang. Ya memang gak semua komen. Yang tahu, yang kenal sama Tine ini semua ngomong, saya kaget. Kenapa kok matinya mendadak? Ada apa? Saudara. Dia kemarin hari Sabtu ya. Dia meninggal sekitar hampir jam 10 pagi. Ya. Makan, sesek, bawa ke rumah sakit, meninggal. Saudara, 2 hari sebelumnya, kalau nggak salah 3 hari sebelumnya, dia punya kakak. Fritz Manampiring namanya, kakaknya. Itu 2 minggu yang lalu pas Paskah Jumat Agung, kakaknya ini habis kebaktian kematian, sesek dibawa ke rumah sakit opnam, 4 hari apa 5 hari keluar. Minggu kemudian, seminggu lagi, kalau nggak salah Jumat atau Kamis lalu, masuk rumah sakit lagi, sesek lagi. Di grup. Ya Tina ini yang masukin. Bantu doa buat Fritz Manampiring yang harus opnam lagi di rumah sakit ini. Ya. Saya tanya di grup, Tina, Fritz ini sakit apa? Dia enggak jawab, dia ke japri saya. Dia panggil saya Kogit. Fritz ini sesek nafasnya. Ternyata rumah sakit pertama tidak menemukan apa penyebabnya. Waktu dia sesek lagi, seminggu kemudian dibawa ke rumah sakit yang berbeda, saudara. Paru-parunya terendam air. Dan dia WA saya pribadi, Kogit. Fritz ini untung hampir lewat. Saudara, dia ngomong hampir lewat, maksudnya tahu kan, hampir mati. Tapi ternyata tidak mati. 2 hari kemudian dia, adiknya ini, Tine Manampiring ini berangkat. Hidup ini tragis, saudara. Kita lihat orang kaya tadi ngomong kepada dirinya, hai jiwaku ada padamu banyak harta, makan minum bersenang-senanglah, tidak akan habis selama engkau hidup, bahkan anak cucumu dapat menikmatinya. Tapi malam itu juga firman Tuhan katakan, aku akan menjemput kamu, mengambil nyawamu, untuk siapakah harta yang engkau miliki. Saudara, kita lihat ya saudara, bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya. Dan saya bikin catatan, saudara boleh dengar ini.
saya pindah pelayanan tuh 3 kali sama sekarang. Pertama di Purwosari, daerah Pasuruan. Saya merintis itu 2 tahun. Kemudian pindah ke Ponorogo 10 tahun. Ya, di Purwosari Ellen lahir. Pindah Ponorogo Diki lahir. Ya, di sini enggak. Di sini enggak. Harusnya ada tapi karena tante keguguran ya. Harusnya ada, enggak tahu siapa namanya. Ya. Jadi saudara, ketika saya ada di Purwosari, kemudian ada di Ponorogo dan ada di Prajekan, saya ada ya dibilang kenal sekali enggak, tapi saya tahu ada beberapa jemaat yang hidupnya enak, yang hidupnya cukup enak ya saudara. Ketika dia punya hidup tambah enak ya, taraf sosialnya meningkat atau kehidupan sosialnya naik. Akhirnya saudara, ada banyak orang, saudara dengar, termasuk jemaat di sini. Ya, saya mau katakan ini yang terjadi dan ini yang ada. Yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ada banyak orang di tempat lain juga jemaat di sini ketika kehidupannya semakin enak. Hartanya bertambah, uangnya mungkin bertambah, kekayaannya bertambah, bisa menikmati hidup yang lebih. Maka akhirnya saudara waktunya ke gereja. Dengar ini, mudah-mudahan saudara nanti tidak ikut-ikutan kalau diberkati Tuhan ya. Ketika hidupnya semakin enak, jamnya ke gereja dia pergi jalan-jalan. Itu yang ada. Jamnya ke gereja dia pergi makan. Ya, mungkin enggak sampai ke luar negeri, pergi makan, pokoknya enggak pergi ke gereja. Nah, ditanya mana? Oh, makan ke anu. Jamnya ke gereja, saudara, selain pergi jalan-jalan dia makan, dia pergi ke luar kota. Menikmati rumah yang dia beli di luar kota. Saudara, ini ada di mana-mana termasuk di sini. Saudara, kita lihat ini sesuatu yang salah, ya. Tadi kita takut anak terlambat, tapi kita tidak takut anak tidak masuk surga, termasuk orang tuanya. Kita takut anak tidak naik kelas dan tidak lulus. Kita juga tidak takut anak tidak naik dan tidak lulus ke surga, termasuk orang tuanya juga tidak naik dan tidak lulus ke surga. Kita merasa rugi kalau kita tidak kerja karena nggak dapat uang, tapi kita tidak pernah merasa rugi kalau kita nggak ke gereja, kita nggak dapat firman Tuhan yang bisa membebaskan hidup kita. Ya, kemudian yang keempat, kita merasa kita takut nggak punya uang, tapi kita tidak pernah takut kita nggak punya sorga. Ini ketakutan yang salah ya. Saya mau katakan saudara bahwa ini yang tidak harus terjadi di dalam hidup kita. Kita baca dulu Ibrani pasal Matius 16 tadi saya sudah kutip ya. Belum, boleh baca, boleh. Ya, Matius 16 dulu kita baca. Habis ini kita akan baca yang lain. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, saudara, apa gunanya? Terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Dikatakan, coba pikir apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki semua harta di dunia kalau kamu tidak memiliki hidup untuk selama-lamanya. Karena harta apapun tidak bisa membeli hidup untuk selama-lamanya. Saudara, terjemahan sederhana Indonesia berkata, coba pikir apa gunanya saudara dan saya memiliki harta di dunia. Ya, semua harta di dunia kalau kita tidak memiliki hidup untuk selama-lamanya atau hidup kekal itu. Karena harta apapun tidak bisa membeli hidup kekal yang dimiliki itu atau yang dijanjikan itu. Jadi saudara, sekali lagi ya, kita jangan hanya bingung cari uang. Kita merasa rugi kalau kita tidak punya uang. Firman Tuhan dengan jelas Matius 16, kekayaan itu bukan segala-galanya. Ya, kita bisa punya seluruh kekayaan di dunia atau segala yang ada di dunia. Tapi kalau kita mati binasa,
itu tidak ada artinya ya. Dan kematian itu sekali lagi seperti tadi saya ceritakan, kemungkinannya besar sekali atas hidup kita. Orang mati itu saudara tidak tunggu tua, tidak tunggu sakit, tidak tunggu tabrakan, tidak tunggu. Nah, nyatanya teman ini ya, dia cuma sesek, dibawa ke rumah sakit meninggal. Cuma sesek saudara, bawa rumah sakit meninggal. Bisa aja saudara yang sesek sebentar nanti pulang. Loh iya enggak tertutup kemungkinan loh, sesek itu bisa mungkin saudara ketelak sendok, tak ketelak apa, kan bisa aja sesek, iya kan? Nah, sesak. Nah, saudara orang Jakarta bilang sesek. Ya. Nah sekarang kita lihat. Kekayaan mengikat manusia. Sehingga mereka meninggalkan jam ke gereja. Ayo kita baca Ibrani 10. Ya, Ibrani 10. Ini loh saudara. Ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Kita dengar pembacaannya. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara saya akan tambahkan ya dari terjemahan yang sama, terjemahan baru. Janganlah kita menjauhkan diri. Berarti saudara bisa kalau saudara mau kasih catatan di atasnya, menjauhkan diri itu berarti sengaja. Ya. Janganlah kita sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Hari Tuhan itu hari penghakiman atau kedatangan Tuhan yang kedua yang mendekat. Kalau ditulis demikian, janganlah kita menjauhkan diri. Berarti yang menjauhkan diri itu kita. Ya, kita menjauhkan diri. Ini kan ada unsur kesengajaan. Seperti saya katakan, hari ini seharusnya kita ke gereja. Tapi kita sengaja tidak ke gereja. Kemana? Menjauhkan diri, pergi. Ada yang makan-makan, ada yang jalan-jalan, ada yang pergi keluar kota menikmati rumahnya yang ada di luar kota yang baru dibeli dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, padahal Tuhan sudah semakin dekat datang. Secara umum dunia ini hampir kiamat. Tetapi kedatangan Tuhan secara pribadi ke dalam hidup saudara dan saya, yaitu ketika kita dipanggil mati oleh Tuhan. Ya. Dan jangan saudara kita berpikir kok khotbahnya mama tante cuma soal mati melulu. Kita pasti mati. Ada di sini yang nggak mati? Ada yang bisa nggak mati? Kita semua pasti mati. Dan itu kemungkinannya sangat besar. Jadi saudara, ketika kita sadar bahwa kita harus siap, ketika kita dipanggil, kita mati. Nah saudara, makanya jangan sengaja menjauhkan diri. Ya, orang yang sudah terikat dengan kekayaan atau dengan hartanya, orang itu pasti cepat atau lambat dia akan menjauhkan diri. Ya, buktinya kan yang ada di tengah-tengah kita aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah lihat orang lain. Teman-teman kita segereja menjauhkan diri, sengaja. Nah saudara ini loh, contoh orang kaya tadi itu yang kasih contoh, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kasih contoh, ini loh orang kaya yang mengharap kekayaannya, yang bergantung pada kekayaan. Pada malam itu dia juga harus mati. Dan kekayaannya yang dia miliki, yang dia sudah katakan kepada jiwanya, hai jiwaku ada padamu banyak harta, makan minumlah, nikmatilah, senang-senanglah. Sebab itu tidak akan habis di masa hidupmu bahkan sampai anak cucumu. Tapi malam itu dia mati. Saudara, kita jangan berpikir ini tidak apa-apa. Ya, jangan berpikir ini ya kan cuma firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini yang bisa membuat kita terbebas atau merdeka. Kalau kita tidak mau, ya kita akan rugi. Coba saya ingin ajak saudara
lihat ayat ini. Saya ingin saudara kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh iblis pada Tuhan Yesus. Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 8 ayat 9 ya. Ini pencobaan yang Tuhan Yesus alami di di padang gurun. Matius 4 ayat 8 9. Matius 4 ayat 8 dan 9. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi Ya. dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya. Ketika manusia terikat, maka saudara dia akan menjauhkan diri. Nah, saudara, ketika kekayaan itu mengikat hidup manusia, mungkin saudara pun ada yang terikat. Dari ayat ini dengan jelas bahwa orang itu sudah menyembah iblis. Sebab iblis tawarkan kekayaan kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Lalu iblis berkata kepadanya, ya, semua kekayaan di dunia ini, kemegahannya dengan apa yang ada, kalau engkau mau menyembah aku, dikatakan, maka akan aku berikan kepadamu. Saudara, ketika kita terikat dengan harta, dengan kekayaan yang ada di dunia ini, selain kita akan menjauhkan diri dari Tuhan, maka ayat 8-9 Matius pasal 4 berarti saudara dan saya sudah menyembah iblis. Saya sudah katakan berkali-kali, dunia ini sudah membuat manusia lupa sama Tuhan. Dunia ini sudah membuat kita tidak berpikir kalau kita nanti mati mau kemana. Akhirnya kita cuma nikmati dunia ini, kita menikmati kesenangan yang ada di dunia ini. Saudara, kita harus sadar, ya, kita harus sadar. Sekali lagi saudara, bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya uang, tetapi saudara, kita harus punya tekad untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Melakukan kehendak Bapa. Tujuan hidup Tuhan Yesus cuma satu. Seharusnya kita pun itu, ya. Tujuan hidupku menyenangkan Bapa. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Memang gak gampang. Tapi sekali lagi kita harus berjuang mati-matian. Nah, juga kita jangan berpikir takut yang salah tadi 4 poin tadi saudara pikir enggak apa-apa. Oh, aku takut anakku enggak terlambat sekolah itu enggak masalah. Siapa bilang enggak masalah? Masalah ketika saudara tidak pernah takut anak saudara dan saudara sendiri tidak bisa masuk karena gerbang sorga ditutup karena terlambat. Kemudian yang kedua, kita cuma takut anak kita enggak naik kelas, anak kita enggak lulus. Tapi kita tidak pernah takut anak kita dan kita sendiri tidak naik kelas dan tidak lulus sampai ke sorga. Ya, itu takut yang salah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita cuma merasa rugi, takut rugi kalau enggak kerja karena enggak dapat uang. Tapi kita tidak pernah merasa rugi. Ya, kalau kita enggak datang ke gereja, enggak dapat firman Tuhan yang bisa mengubah pola pikir kita, hati kita, bahkan hidup kita dirubah. Ya. Kemudian yang keempat, kita cuma takut kalau enggak punya uang. Tapi kita tidak pernah takut kalau kita enggak punya sorga. Saudara, uang yang kita miliki akan selesai ketika saudara dan saya mati. Berapapun banyaknya uang yang kita punya, termasuk yang kita simpan berupa emas batangan atau emas balokan lah. Nek batangan kecil balokan ya, mungkin yang gede-gede. Saudara, ketika kita mati, kita tinggal semua, selesai semua ya. Nah, Tuhan Yesus bilang harta kekayaan yang mengikat kita, ya, itu akan membuat kita menjauh daripada Dia. Dan iblis menawarkan kekayaan yang ada. Kalau saudara terikat, saya terikat, maka kita menyembah iblis. Dan kalau sudah seperti itu, selesai hidup kita di hadapan Tuhan. Selesai. Ya, saudara, ini ayat yang satu lagi yang saya ingin ajak saudara baca. Yuk. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara,
Manusia itu hidup bukan cuma dari makanan jasmani saja. Udah diterjemahkan gitu aja gampangnya ya. Bukan cuma dari nasi, dari sayur, dari daging, dari roti. Pokoknya makanan jasmani yang kita makan. Manusia bukan hidup dari itu. Itu hidup untuk tubuh jasmani. Tapi yang dimaksud dari ayat 4, Matius pasal 4. Manusia hidup kekalnya itu tidak tergantung dari makanan jasmani yang dia makan. Tapi kita harus jaga pola makan kita agar tetap sehat. Pola hidup kita agar tetap sehat. Supaya saudara bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa datang ke gereja. Belajar firman Tuhan. Nah, kita punya hidup rohani harus dikasih makan makanan yang rohani. Ya, jadi saudara jangan cuma khawatir dengan perkara dunia. Coba saudara baca Matius 6 itu mulai ayat 25. Jangan kamu khawatir akan hal apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, tubuhmu itu cuma butuh itu, tapi hidup yang ada itu lebih penting. Hidup kekal kita itu lebih penting. Itu tidak tergantung dari makan, pakai, minum yang ada di dunia. Ya, kemudian kalau saudara baca terus, itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan itu mencari makanan minuman itu, makan minum pakai, ya sandang pangan papan yang ada. Tetapi saudara, hidup rohani kita tidak perlu makan minum pakai yang ada di dunia ini. Kita perlu makan minum pakai yang ada di sorga. Itu sebabnya ayo saudara ya. Saya sekali lagi cuma bisa ngajak saudara, cuma bisa menghimbau saudara, cuma bisa menasihati saudara dengan firman Tuhan. Kalau saya masih bisa ingatkan saudara, bersyukur kalau saudara tidak tersinggung. Ya, saya sama tante kan sudah dijelaskan. Saya dengan tante sudah tidak mau terlalu banyak omong hari-hari ini ya. Saudara, maksudnya kalau sudah tanya kenapa kok enggak ke gereja? Oh, saya ke sana. Oh ya sudah. Kita tidak mau kejar. Kenapa kok ke sana sih? Enggak mau ke gereja dulu, enggak mau kebaktian. Saudara punya hati akan tersinggung. Saudara punya muka akan berubah karena saudara rasa kenapa kok aku harus dituntut ke gereja? Ya. Kita perlu sorga. Tapi kalau saudara tidak mau cari sorga, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan pun gak bisa apa-apa. Ya, Tuhan Yesus rindu saudara dan saya tinggal di sorga. Tapi kalau kita tidak rindu, kita tinggal di sorga, ya sudah. Kita akan tinggal di dunia dan dunia ini akan jadi neraka. Ya, itu ditulis dalam suratan Petrus. Jadi ayo saudara, jangan kita merasa tidak bersalah dengan ketakutan yang salah tadi ya, yang kita sudah pelajari. Takut anak terlambat masuk sekolah ya. Tapi kita tidak pernah takut kalau anak kita terlambat masuk ke sorga, termasuk orang tuanya pun. Takut anak tidak naik kelas dan tidak lulus. Tapi kita tidak pernah takut anaknya tidak naik kelas dan lulus ke sorga. Termasuk orang tuanya pun tidak naik dan lulus ke sorga. Merasa rugi kalau tidak kerja karena nggak dapat uang. Kita tidak pernah merasa rugi kalau harusnya kita ke gereja tidak dapat firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita takut tidak punya uang. Tapi kita tidak pernah takut tidak punya sorga. Kejarlah sorga saudara. Kita sudah ketinggalan jauh. Kalau saudara tidak mau berjuang mati-matian ya. Saya sudah katakan bolak-balik. Ke sorga kita harus berjuang mati-matian. Enggak bisa asal-asalan. Kalau cuma asal-asalan. Seenak hati kita sendiri. Semau hati kita sendiri. Kita tidak akan pernah sampai sorga. Termasuk saya ya. Jadi ayo saudara. Kita perlu Tuhan. Firman itu adalah Tuhan yang memberi hidup kepada saudara dan saya. Cari Tuhan, miliki takut yang benar. Itu takut yang salah tadi. Ayo kita miliki takut yang benar. Nanti kita akan belajar lagi ya. Tuhan berkati.